Shalom, perkenalkan nama saya Mera Stefani Vanessa Simbolon dari kelas D reguler 2020 Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil rekayasa ide saya yang berjudul Rencana Skema Model Pengembangan Daerah Melalui Jagung sebagai Produk Unggulan serta penyelesaian permasalahan pemasarannya di Desa Tapenauli, Pematang Siantar. Yang saya hormati Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simajuntak, Esos MSI, sebagai dosen mata kuliah Antropologi Ekonomi. Lanjut saja kita pada pembahasan. Rencana pengembangan daerah melalui jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli tentunya memberikan potensi yang besar apabila pihak-pihak yang terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk kepentingan bersama. Proses pengembangan daerah atau penyelesaian masalah pemasaran jagung di Desa Tapenauli dapat dilakukan dengan cara harga jual jagung ditingkatkan dan harga pupuk benih jagung serta pupuk tidak mengalami penaikan. Oleh karena itu, pentingnya peran pihak-pihak yang terkait seperti petani jagung, kilang, pemerintah, dan toko penjualan keperluan jagung untuk saling bekerja sama. Peranan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pemasaran ini sangat penting karena pemerintahlah sebagai titik utama dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti menaikkan harga jagung dan memberikan bantuan berupa keperluan pertanian kepada petani. Penyelesaian permasalahan pemasaran dapat dilakukan dengan cara kilang tempat penjualan jagung meningkatkan harga jual jagung. Selain itu, penurunan harga untuk keperluan petani kepada kelompok tani sehingga proses pertanian dapat berjalan dengan lancar. Latar belakang dari masalahnya itu, rencana skema pengembangan daerah dilakukan agar permasalahan pemasaran jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli dapat terselesaikan. Penyelesaian permasalahan produk unggulan tentunya akan memberikan kontribusi dalam pengembangan daerah Desa Tapenauli. Permasalahan pemasaran jagung di Desa Tapenauli tentunya diakibatkan oleh faktor-faktor penyebabnya. Salah satunya yaitu kilang tempat penjualan jagung hanya satu yang dekat dengan Desa Tapenauli ini. Selain itu juga harga jual jagung yang tidak stabil dan harga pupuk benih jagung dan racun yang mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19. Adapun identifikasi masalah yaitu pertama, bagaimana cara yang tepat untuk penyelesaian masalah pemasaran jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli. Kedua, siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan daerah di Desa Tapenauli. Dan ketiga, apa langkah-langkah yang tepat untuk pengembangan daerah di Desa Tapenauli melalui jagung sebagai produk unggulan. Adapun masalah utama yang hendak diselesaikan dari hasil rekayasa ide ini yaitu jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli mengalami permasalahan dalam pemasarannya, yaitu tempat penjualan jagung atau kilang hanya ada satu di Desa Tapenauli ini. Hal ini tentunya berakibat petani jagung tidak dapat membandingkan harga jual tertinggi. Selain itu, harga pupuk, bibit jagung, dan racun yang mengalami peningkatan akibat pandemi menyebabkan distribusi pupuk, bibit jagung, dan racun menjadi terhambat akibat PPKM. Kelangkaan barang menyebabkan terkendalanya proses penanaman serta perkembangan jagung tersebut. Tujuan dari pengembangan ini yaitu pertama, menggali informasi tentang penyebab permasalahan pemasaran jagung sebagai produk unggulan. Kedua, menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan pemasaran jagung di Desa Tapenauli. Ketiga, menjelaskan solusi pengembangan daerah Desa Tapenauli melalui produk unggulannya yaitu jagung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan formalis. Dalam konteks pendekatan formalis, dalil-dalil ilmu ekonomi menjadi kerangka landasan untuk memahami fenomena ekonomi yang terjalin erat dengan aspek-aspek sosio-kultural dalam masyarakat tradisional dan petani. Sesuai dengan karakteristik dasar pendekatan formalis yang pertama yaitu tingkah laku manusia menunjukkan suatu kepentingan ekonomi
di mana informan harus mencari cara agar dapat memperoleh hasil panen yang melimpah dengan mengeluarkan uangnya seminim mungkin. Kedua, yaitu gejala ekonomi muncul dalam kehidupan sebagai akibat adanya kelangkaan barang atau jasa. Dalam hal ini, kelangkaan pupuk, benih jagung, serta racun menyebabkan gejala ekonomi harus dialami oleh petani jagung. Ketiga, sistem ekonomi pasar, pertemuan antara individu-individu dengan interestnya masing-masing akan memunculkan suatu hubungan harmonis. Keempat, semua sumber daya ekonomi dan aktivitas ekonomi dan lainnya mempunyai kontribusi bagi perkembangan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan jika petani jagung memperoleh keuntungan yang besar dari hasil jual jagung, maka kehidupan petani jagung akan lebih sejahtera. Dalam analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang ditinjau adalah perbandingan antara faktor eksternal peluang atau opportunities dan ancaman atau threats dengan faktor internal yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Yang pertama akan dibahas adalah analisis kekuatan, bahwa pengembangan daerah melalui produk unggulan jagung ini sangat berpotensi besar karena jagung tentunya dapat memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat. Jagung tentunya dapat diproduksi menjadi sebuah produksi yang bervariasi yang tentunya akan memberikan keuntungan kepada petani jagung. Kedua adalah analisis kelemahan atau weakness. Jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli dalam rencana pengembangannya dan cara penyelesaian masalah pemasarannya tentunya akan mengalami kelemahan, yaitu kurang dukungan dari pihak kilang dan pihak toko atau tempat penjualan pupuk, benih jagung, dan racun, karena pihak tersebut tentunya hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Selain itu, kurang dukungan atau kepedulian masyarakat atau petani dalam hal ini. Ketiga ada analisis peluang atau opportunity. Rencana pengembangan dan penyelesaian masalah pemasaran ini tentunya mempunyai peluang yang besar apabila ada pihak yang mengontrol atau mewujudkan rencana ini. Karena jagung tentunya sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Apabila masyarakat lebih kreatif dan mau untuk mengelola jagung sebagai produk yang lebih bervariasi lagi. Dan keempat ada ancaman atau threat. Dalam mewujudkan suatu pengembangan tentunya memiliki suatu ancaman atau kendala dalam pelaksanaannya. Dalam rencana ini, dukungan pihak-pihak yang terkait sangat diharapkan karena apabila pihak-pihak yang terkait tidak satu tujuan, maka proses pengembangan ini dapat terhambat. Adapun ancaman dalam rencana pengembangan daerah atau penyelesaian dalam produk unggulan yaitu sebagai berikut. Pihak-pihak terkait hanya mementingkan kepentingan pribadi sehingga rencana pengembangan dan penyelesaian permasalahan dapat terhambat atau tidak dapat terrealisasikan. Untuk melakukan model pengembangan ini tentunya harus memiliki pihak-pihak yang terkait. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam rencana pengembangan jagung di Desa Tapenauli yaitu pertama ada petani jagung di Desa Tapenauli, kedua pemerintah daerah dan pemerintahan pusat, ketiga kilang tempat penjualan jagung, keempat tempat pembelian pupuk atau bibit jagung dan racun. Distribusi peran pihak-pihak terkait yaitu pertama, peranan petani jagung di Desa Tapenauli adalah menanam serta merawat jagung sebaik mungkin dengan memberikan pupuk serta bibit jagung yang terbaik sehingga ketika waktu panen tiba hasil panen dapat berlimpah. Kedua, pemerintah setempat. Peranan dari pemerintah tentunya sangat berguna dan penting dalam penyelenggaraan rencana pengembangan produk unggulan jagung tersebut. Tanpa bantuan pemerintah, rencana ini tentunya akan sulit terrealisasikan. Adapun kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pemberian bantuan berupa pemotongan harga pupuk, bibit jagung dan racun serta pemberian bantuan berupa uang kepada petani. Hal ini tentunya akan mengurangi pengeluaran petani. Ketiga, ada kilang tempat penjualan jagung yang merupakan salah satu penunjang dalam rencana pengembangan daerah melalui jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli. Peranan kilang dalam hal pengembangan yaitu pemberian harga jual jagung kepada petani. Kilang yang merupakan salah satu sumber masalah pemasaran Desa Tapenauli karena kilang yang berada di dekat Desa Tapenauli hanya ada satu dan harga jagung
yang diberikan murah dan timbangan kilo yang tidak jujur. Jadi, semua pihak yang terkait dalam pengembangan daerah harus bekerja sama agar pengembangan daerah ini dapat direalisasikan. Adapun langkah-langkah pengembangannya itu, yang pertama, mengelola jagung menjadi produk yang dapat dikonsumsi sehingga menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. Misalnya, mengelola jagung menjadi makanan, tepung, dan lain-lain, sehingga produk jagung lebih bervariasi. Kedua, membuat atau membeli mesin pemipil jagung agar masyarakat tidak perlu lagi meminjam melalui kilang. Dengan demikian, petani tidak perlu lagi bergantung kepada kilang dan harus dibebankan harga sewa mesin pemipil jagung. Ketiga, menghasilkan jagung yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih benih jagung yang berkualitas, melakukan teknik pemupukan dengan benar, pengolahan lahan dengan benar seperti mencangkul tanah menjadi gembur sehingga sirkulasi tanah menjadi lebih gembur dan membersihkan lahan dari tanaman pengganggu atau gulma. Proses penanaman jagung dengan benar yaitu memasukkan 2 butir benih jagung ke dalam 1 lubang. Melakukan pemupukan dengan benar yaitu usia tanaman sudah mencapai 2 bulan. Keempat, membangun kilang tempat penjualan jagung milik pemerintah sehingga harga jual jagung lebih tinggi dibandingkan milik perorangan. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam merealisasikan pengembangan ini yaitu pertama, petani jagung, kedua, pemerintah setempat, ketiga, kilang tempat penjualan jagung, dan keempat, tempat pembelian pupuk, bibit jagung, dan racun. Kesimpulannya yaitu, jagung sebagai produk unggulan di Desa Tapenauli mengalami permasalahan dalam pemasarannya, yaitu harga jual jagung di kilang yang dekat dengan Desa Tapenauli hanya satu dan harga keperluan pertanian yang mengalami peningkatan. Perlunya suatu perubahan berupa rencana dalam pengembangan daerah dan penyelesaian masalah pemasaran tersebut, yang tentunya perlunya kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Bahwa rencana pengembangan daerah dan penyelesaian permasalahan pemasarannya di Desa Tapenauli dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan harga jual jagung di kilang. Kedua, menurunkan harga pupuk, benih jagung, dan racun yang merupakan keperluan pertanian. Ketiga, pemerintah memberikan bantuan kepada petani untuk memenuhi keperluan pertanian. Keempat, petani melakukan pengelolaan kepada jagung dan membuat jagung menjadi produk jadi. Demikianlah hasil dari rekayasa ide saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.